Dia ada ngutip teori-teori ilmu nasab dari seorang pakar teori ilmu nasab namanya Syarif Ibrahim Ibn Mansur Al-Amin, orang Hijaz, dari anggota Naqabatul Ashraf Hijaz. Nah, teori-teorinya dia dipakai sama Imat secara sepotong-sepotong buat nyerang nasabnya Habaib Ba'alawi. Dengan kesimpulan yang Imat buat, kesimpulannya apa? Bahwasanya Ba'alawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Salah satu peneliti kawan kami Gus Rumel Abbas datang ke rumahnya Syekh Ibrahim bin Mansur, diwawancara, "Syekh, ini bagaimana nih Syekh? Ada orang pakai teori antum, tapi dia ngambil berkesimpulan Ba'alawi nasabnya putus Syekh, yang dipakai teorinya antum." Kata dia apa? Itu orang yang mengatakan Ba'alawi nasabnya putus, itu orang jahil murakkab, bego kuadrat. Yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai sama Imat bin Sarman, Wakilah bin Sampun, Wakilah bin Usman. Jadi menurut ulama yang dia pakai kitabnya, dia sendiri ngaco, goblok kuadrat, saudara, jahlun murakkab. Pembatalan nasab Ba'alawi karena dasar-dasar tersebut, kata dia, itu dasarnya jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Makanya kalau ada tokoh bilang, wah ini isu batalnya nasab Ba'alawi udah go internasional, pemikirannya Kiai Imat go internasional. Iya, go internasional, bukan ilmunya, kebahlolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, imam besar kita, Sayyidil Walid Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Begitu pula hadir di sini orang-orang tua kita. Ada orang tua saya Sayyidil Walid Al-Habib Muhdar bin Alawi bin Husain Al-Attas, Al-Habib Husain Al-Attas, Al-Habib Tahir Al-Hamid, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, Habib Luqman Al-Idrus, dan semuanya orang-orang tua kita yang hadir di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu juga guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan kajian-kajiannya yang luar biasa. Al-Habaib Al-Habib Alawi, Wal-Habib Muhammad bin Husain, Wal-Habib Muhammad bin Hadi, Al-Habib Irfan Al-Idrus, semuanya guru-guru kita yang hadir di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal-afiyah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat yang nonton di rumah live streaming, hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir di sini atau yang menyaksikan melalui live streaming di rumah. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib At-Tusahhah. Tadi sebelum kita mulai kajian ini, Habib Husain bin Fikri Al-Attas bacain qasidah. Itu qasidah kalau sama yang pemikirannya agak konslet dikit, yang baca qasidah itu bisa dikafir-kafirin. Iya. Karena mali siwak yarham hali ya munaruhi wa amali wafiqni waslih a'mali ayah habibar rahmani. Mukhatabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku enggak punya siapa-siapa kecuali engkau ya Rasulullah. Wahai yang diangan-angankan oleh ruhku, wahai impianku, maka tuntunlah aku, perbaiki amalku, wahai kekasihnya Allah yang Maha Rahman. Itu ngomong sama siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kena yang konslet dikit, habis itu. Selesai itu udah. Nah kebetulan ngajinya habis qasidah itu Mafahim. Saya nggak tahu nih, Habib Husain kayaknya agak kasyaf sedikit ini. Hati-hati dibilang khurafat nanti.
Nah kebetulan Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki di sini bahas. Karena yang namanya minta syafaat sama Nabi, syafaat itu minta pertolongan. Itu berlaku bukan hanya di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas hadisnya sahih. Tapi berlaku juga selama kita di dunia. Minta tolong sama Nabi di dunia walaupun Nabi udah wafat. Bisa, kata siapa nggak bisa. Nah, cuman ada sebagian orang yang menyalahkan hal tersebut dengan firman Allah Ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan syafaat itu hanya milik Allah, maka jangan minta tolong sama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat saja saya mau bahas, menariknya di sini Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki menjawab istidlal dengan ayat tersebut untuk menyalahkan orang yang minta tolong sama Nabi, orang yang jadikan ayat tersebut qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan syafaat itu semuanya milik Allah. Orang yang pakai ayat itu buat nyalahin orang yang minta tolong sama Nabi di dunia, dijawab oleh Abuya Syed Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dengan perkataannya Ibnu Taimiyah. Nah, saya dalam minggu ini 2 kali ngajar mafahim, 2 kali ketemu perkataan Ibnu Taimiyah. Kemarin di Megamendung babnya lain sama ini nih, jauh sebelumnya Ibnu Taimiyah juga. Sekarang ketemu Abuya jawab pakai perkataan Ibnu Taimiyah lagi. Intinya kata Abuya Syed Muhammad, beliau mengutip dari perkataan Ibnu Taimiyah dalam Fatawa Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid pertama halaman 112 dan 113. Wahtajja haula'il munkirun, kata Ibnu Taimiyah, li syafa'a biqaulihi wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha 'adlun ila akhiri magal. Ya, orang-orang yang ngingkarin syafaat, mereka pakai dalil ayat-ayat yang seolah-olah syafaat itu hanya milik Allah. Orang-orang yang ngingkarin syafaat tuh ini dijadiin dalil sama mereka, seolah-olah nanti nggak ada syafaat dari Nabi, nggak bisa minta tolong sama Nabi. Walaupun nanti Abuya Syed Muhammad narik konteksnya dengan minta tolong di dunia. Kalau di akhirat clear, ini di dunia. Tapi ayatnya ayat-ayat ini bahwasanya yang ngasih pertolongan hanya Allah. Apa kata Ibnu Taimiyah jawabannya? Ahaduhuma annaha la tanfa'ul musyrikin. Ini salah paham kata Ibnu Taimiyah. Itu adalah istidlal fi ghairi mahallih. Itu penggunaan dalil di tempat yang keliru. Karena maksudnya ayat-ayat tadi itu syafaat tidak bisa diberikan kepada orang-orang musyrik. Biar kata ada orang yang mau nolongin, kalau dia musyrik maka Allah udah catat pasti masuk neraka, nggak bisa siapapun ngasih syafaat. Ayatnya apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Mala salakakum fi saqar. Ditanya tuh orang-orang musyrik, apa yang bikin ente masuk neraka sakor? Dijawab sama mereka, karena kami nggak sholat, nggak ngasih makan orang miskin, kami tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian, dan kami mendustakan hari akhirat. Kalau dustakan hari akhirat kafir apa kagak? Musyrik apa kagak? Musyrik. Hatta atanal yakin, sampai kematian menjemput kami, maka fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka ketika itu orang yang mau nolongin mereka nggak akan manfaat syafaatnya. Artinya syafaat itu nggak manfaat bagi orang yang mati dalam keadaan mudah-mudahan kita husnul khatimah, amin ya rabbal. Yang kedua kata Abuya, kata Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Abuya, yaitu ayat konteksnya penafian syafaat yang diyakini oleh ahli syirik. Syafaat yang diyakini oleh ahli syirik apa? Bahwasanya itu selain Allah bisa memberikan pertolongan meskipun tanpa izin Allah. Itu syafaat yang diyakini oleh ahli syirik. Ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan, dia mampu walaupun tanpa izin Allah. Saya mau tanya, kita nih yang minta syafaat sama Nabi baik di dunia atau di akhirat, kita ya, apakah kita meyakini Nabi bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Nggak ada. Apakah kita meyakini wali bisa ngasih syafaat tanpa izin Allah?
Nggak ada. Kita semua yakin mau yang namanya nabi, mau yang namanya wali bisa ngasih syafaat, ngasih tolong hanya dengan izin. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, Abu Ya ambil kesimpulan. Jadi ayat-ayat itu konteksnya satu, untuk menafikan syafaat bagi orang-orang musyrik. Udah deh, orang musyrik jangan ngarep syafaat udah. Kalau udah mati dalam keadaan syirik, naudzubillah min. Yang kedua, ayat itu konteksnya menafikan syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik, yaitu ada makhluk yang bisa ngasih syafaat tanpa izin Allah. Sedangkan kita sebagai umat Islam yang ngarep syafaat Nabi baik di dunia atau di akhirat, nggak ada yang berkeyakinan seperti ini. Tadi itu kita mali siwak yarham hali ya muna ruhi wa amali waffiqni waslih a'mali. Ya Rasulullah, bimbing aku ya Rasulullah, perbaiki amalku ya Rasulullah. Tentunya kita yakin dengan izin. Kalau Allah nggak ngizinin, Rasulullah bisa apa kagak? Nggak bisa. Rasulullah itu utusan Allah. Inna ma'anal qasim, kata Rasulullah, wallahul mu'ti. Aku yang bagi-bagi, kata Nabi. Yang ngasih tetap Allah subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi ayat buat orang syirik jangan dipakai buat nyerang orang Islam. Ayat buat orang syirik jangan dipakai buat orang yang tawasul. Ayat buat orang syirik jangan dipakai buat nyerang orang yang minta syafaat sama baginda Nabi besar Muhammad. Apakah di dunia bisa minta syafaat sama Nabi? Nanti akan dibahas panjang lebar bagaimana sahabat-sahabatnya Nabi semasa hidup Nabi dan bahkan sudah wafatnya Nabi, mereka minta tolong sama baginda Nabi besar Muhammad. Tapi sebelum saya masuk situ, insya Allah mungkin pembahasan itu akan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi sebelum saya masuk situ, yang saya pengen garis bawahi di sini, menariknya, dan saya pernah jelaskan di majelis ini, tapi ini udah agak lama nih saya jelaskan, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun lalu saya jelaskan ini. Ini Abu Ya Said Muhammad ngutip perkataan Ibnu Taimiyah. Dulu Abu Ya pernah ngutip perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah Abu Ya Said Muhammad pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab? Apakah Abu Ya Said Muhammad pengikutnya Ibnu Taimiyah sehingga beliau ngutip perkataan Ibnu Taimiyah? Kok kayak nggak ada ulama lain aja yang dikutip sama Abu Ya? Padahal beliau madhabnya Maliki bukan Hambali, padahal beliau Asy'ari bukan Taimi, bukan Athari. Tapi kenapa kok di sini Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Maliki mengutip pendapat Ibnu Taimiyah? Di sini Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Maliki pengen ngajarin ke kita seni berhujjah, seni berhujjah. Bagaimana cara berhujjah yang cantik? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang sesuai kadar akalnya. Ente kalau ngomong lihat siapa yang ente ajak ngomong. Ente ngadu hujjah sama orang-orang ateis, jangan pakai ayat Quran sama hadis, dia emang udah kagak percaya. Kasih dia adillah aqliyah, hujjah aqliyah, adillah akal yang logis. Dan Islam itu nggak bertentangan dengan logika. Makanya ulama-ulama di dalam ilmu kalam itu menghadirkan adillah akliyah, dalil-dalil akli yang logis. Itu untuk apa? Untuk melawan orang-orang ateis, mulhidin. Yang mereka jalankan itu apa? Seni berhujjah. Kalau ngajak bicara, lihat siapa lawan bicaranya. Lawan bicaranya orang yang nggak percaya Tuhan. Ya dia emang udah nggak percaya Tuhan. Bagaimana dia mau nerima klaim kalau ini kalam Tuhan? Ajak dia bicara dengan akal, tundukkan akalnya saudara dengan izin Allah. Habis itu saudara kalau hujahnya kalah, kalau Allah kasih dia hidayah, dia akan beriman kepada firman-Nya Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Faham? Dan di Al-Quran banyak adillah akliyah tuh, di Al-Quran banyak. Al-Quran banyak menghadirkan dalil-dalil akli saudara. Adalah Al-Quran banyak menghadirkan dalil-dalil akli yang ngajak akal kita berpikir. Panjang kalau kita bahas itu. Kita mau bicara sama kaum nasionalis, pakai perspektifnya kaum nasionalis. Mau bicara sama pengikut Ibnu Taimiyah, orang-orang yang ngaku ngikut Ibnu Taimiyah, sama Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Malik ini, beliau lagi bahas, lagi mukhatabnya yang lagi diajak bicara orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Ibnu Taimiyah. Ini loh konsepnya Ibnu Taimiyah, ini loh pemahaman Ibnu Taimiyah. Kamu kok ngikut Ibnu Taimiyah tapi nggak ngikut pemahaman beliau, malah mengkafir-kafirkan orang yang minta syafaat,
malah pakai ayat yang harusnya diterapkan ke orang kafir, malah ente terapkan ke orang sesama jelas atau tidak? Faham? Ini sedih berhujjah. Nah, makanya yang lagi rame kemarin masalah yang tadi Habib Muhammad sindir, Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah Usman. Bapak langsung kilanya ada 3, bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Ya, Imad bin Sarman, bin Sam'un, bin Usman. Wallahu a'lam. Bukan lagi Abdullah Ubaidillah, bukan. Dia rame. Walau aftal muftun, walaupun sedunia mengakui nasab Habaib Ba'alawi, saya akan tetap membatalkan. Dan menariknya di dalam pembatalan, di tulisan-tulisannya dia, di berbagai bukunya, di berbagai artikel, dia ada ngutip teori-teori ilmu nasab dari seorang pakar teori ilmu nasab, namanya Syarif Ibrahim ibn Mansur Al-Amiri, orang Hijaz, dari anggota Naqabatul Ashraf Hijaz. Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amiri ini, sependek penelitian saya di dalam masalah ini, Syarif Ibrahim ibn Mansur Al-Amiri ini salah satu orang yang paling produktif di dalam menulis teori ilmu nasab, bukan pencatatan nasab, ya, teori ilmu nasab. Saya nggak lihat yang lebih detail dari beliau. Saya nggak lihat yang karya-karyanya dalam hal teori ilmu nasab lebih dahsyat dari beliau. Ini orang betul-betul pakar teori ilmu nasab. Nah, teori-teorinya dia dipakai sama Imad secara sepotong-sepotong buat nyerang nasabnya Habaib Ba'alawi. Dipakai sepotong-sepotong dengan kesimpulan yang Imad buat. Kesimpulannya apa? Bahwasanya Ba'alawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Lagian siapa yang minta pengakuan lu? Singkat cerita, akhirnya saudara, salah satu peneliti kawan kami Gus Rumel Abbas datang ke rumahnya Syekh Ibrahim bin Mansur. Diwawancara, Syekh, ini bagaimana nih Syekh? Ada orang pakai teori antum, tapi dia ngambil berkesimpulan Ba'alawi nasabnya putus Syekh, yang dipakai teorinya antum. Kata dia apa? Itu orang yang mengatakan Ba'alawi nasabnya putus, itu orang jahil murakkab, bego kuadrat. Ini yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai Mimat. Gue udah belak-belakan aja dah. Yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai sama Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Ulamanya sendiri. Jadi menurut ulama yang dia pakai kitabnya, dia sendiri ngaco, goblok kuadrat saudara, jalur murakkab. Pembatalan nasab Ba'alawi karena dasar-dasar tersebut, kata dia, itu dasarnya jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Bukan saya yang ngomong ulama. Makanya kalau ada tokoh bilang, wah ini isu batalnya nasab Ba'alawi udah go internasional, pemikirannya Kiai Imad go internasional. Iya, go internasional, bukan ilmunya, kebahlolannya. Kebahlolan yang go internasional. Oh, saya bukan hina Pak, bukan fitnah, ini fakta. Kalau dulu kita punya ulama-ulama besar, Masya Allah bangga, kita ilmunya go internasional. Sampai sekarang masih banyak ulama-ulama Nusantara yang ilmunya go internasional. Tapi khusus yang satu ini, ya go internasional, luar biasa. Tapi yang go internasional apa? Kebahlolannya. Itu disaksikan kebahlolannya oleh ulama-ulama internasional. Habib jangan fitnah, jangan mengada-ngada, jangan membuat khurafat. Wah, saya mau lanjutin, cuman kelihatannya udah pada lemes. Lanjut apa jangan? Oh, bagian ribut-ribut semangat emang loh. Emang di majelis rusuh demen. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Semua angkat tangannya, takbir. Satu, ada ulama profesor doktor dari Malaysia namanya Profesor Agil Mahdali. Begitu rame-rame di Indonesia masalah ini, dia nulis kitab masalah Ubaidillah bin Ahmad. Di situ dia bilang, ya Allah, setelah 1000 tahun Ubaidillah bin Ahmad, tahu-tahu ada orang bikin tulisan ngaku Ubaidillah bukan anaknya Ahmad. Setelah 1000 tahun lu kemana aja, kata dia. Itu kata Profesor Agil Mahdali, ini mantan rektor di salah satu universitas di Malaysia. Kata Profesor Agil Mahdali ini bukan Ba'alawi, Kadhimi. Kata dia, kata Profesor Agil Mahdali, itu orang begini nih pemikirannya, yudha fi saffil majanin, musinya ditaruh di barisan orang-orang gendeng, bukan di sini tempatnya, di Grogol, saudara. Itu yang ngomong bukan saya, Profesor Dr. Agil Mahdali. Saya mau tanya, berarti ini kebahlolannya go internasional nggak? Go internasional.
Jelas? Saya bicara fakta. Ente fitnah-fitnah Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakron saya enaknya. Ini anak fakta bukan fitnah, bukan asumsi, bukan. Saya nyampaikan fakta. Kalau asumsi lain, ente kesimpulan tuh asumsi. Ini fakta. Yang kedua, ada ulama besar, Grand Mufti Al-Azhar. Kalau yang pernah di Al-Azhar biasanya walaupun sedikit banyak pasti pernah ngaji sama beliau. Habib Alwi, Habib Muhammad pasti pernah duduk di halaqah beliau atau ngaji atau minimal dengar ilmunya. Grand Mufti Al-Azhar, Al-Allamah Ad-Doktor Profesor Dr. Ali Jum'ah, ulama besar, Syekhul Masyayikh. Itu sekarang yang jadi Wazirul Awqaf di Mesir, Dr. Usamah Sayyid Al-Azhari. Itu muridnya beliau, murid Habib ya. Salah satu muridnya beliau, muridnya aja jadi menteri agama, tapi menteri agamanya alim ini saudara. Alim, benar-benar alim. Singkat cerita, si Ali Jum'ah ada yang nanya di majelisnya, Syekh, eta kumaha Syekh? Enggak begitu nanyanya. Ma ra'yuka fi nasabi Ba'alawi? Bagaimana pendapatmu Syekh tentang nasab Ba'alawi? Yang nanya orang Indonesia. Mungkin ini karena rame-rame di medsos. Di dunia nyata sih kagak rame, cuman di medsos ramenya, betul apa kagak? Cuman ini karena zaman sekarang orang hidupnya di medsos, ya mesti dikasih paham, kesian. Bukan Ba'alawi ngaku nyari pengakuan, kagak. Pengakuan datang dari ulama-ulama besar. Nggak kurang dari 140 kitab dari non Ba'alawi yang ngakuin. Cuman kesian kalau sampai jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Nanti saya singgung walaupun sedikit saudara. Ada yang nanya sama si Ali Jum'ah, Syekh, ini gimana Syekh? Ma ra'yuka fi nasabi Bani Alawi? Bagaimana pendapatmu Syekh tentang nasab Bani Alawi? Ayo coba fokus. Lanjut apa jangan? Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana pendapatmu tentang nasab Bani Alawi Syekh? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Ini Grand Mufti Mesir. Kata dia apa? Ya, itu nasab thabitun indana bil ijma'. Menurut kami yang namanya nasab Alawi itu sah secara ijma'. Ijma, sepakat, konsensus, nggak ada khilaf, kata dia, sah secara ijma. Wala arahadan yushakkik fi abrat tarikh. Kata Syekh Ali Jum'ah, aku nggak lihat ada satupun yang meragukan sepanjang sejarah. Terakhir dia bilang apa? Ini pendapat yang meragukan, hamalahus sukhuf. Ini pendapat didasari karena sukhuf. Saya buka sukhuf apa sih artinya di kamus? Begitu saya buka artinya dha'fun fil aqli, lemah dalam otak. Lemah dalam otak artinya apa? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional. Apa yang go internasional? Kebodohannya saudara. Jadi ini kesian orang awam ditipu, dibohongin. Padahal di mata ulama gede, ya Allah, dhafil akal, lemah akalnya. Ini kalau ujian mah gua kagak lulus ini. Ibaratnya begitu, tuh tambahan dari saya kalau itu ziyadah, kecap minal fakir. Yang ketiga, siapa lagi? Ada namanya tadi tuh Syekh Ibrahim bin Mansur. Nah, ini pembatalan nasab Ba'alawi adalah bentuk jahal murakkab, kebodohan yang double. Jahal itu dalam ilmu usul fikih disebutkan yang namanya jahal itu ada dua. Ada jahal murakkab, ada jahal basit. Jahal basit itu cuma sekedar nggak tahu aja, itu namanya jahal basit. Ada jahal murakkab. Jahal murakkab itu bodoh di atas bodoh. Dia nggak tahu dan nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Tuh yang Habib Muhammad tadi jelasin tuh. Akhirnya kagak mau belajar. Ujung-ujungnya so tahu. Itu namanya jahal murakkab. Udah kagak tahu, so tahu lagi saudara. Ini yang ngomong orang yang batalin nasab Ba'alawi karena pertimbangan A, B, C, D tadi itu didasarkan karena jahal murakkab, kebodohan yang kuadrat. Yang ngomong ulama yang teorinya dia kutip sendiri di dalam bukunya saudara. Saya mau tanya sekali lagi, kalau begitu go internasional apa kagak? Lu lemes banget, jangan-jangan ada pengikut Gupron di mari nih. Go internasional apa kagak? Go internasional, apanya? Kebodohannya. Jelas atau tidak? Jadi kalau ada tukang bilang ini isu udah internasional, udah menyebar, go internasional, iya, go internasional, kebahlulannya, kebodohannya. Dan yang saya omongin bukan asumsi, bukan kesimpulan, saya hanya menyampaikan fakta. Ini diketawain sama ulama-ulama internasional, diketawain, gak dianggap serius, dianggap bodoh, bukannya dianggap serius saudara. Tapi malah dipropagandakan sedemikian rupa sampai terjadi perpecahan di tengah umat. Na'udzubillah min. Hati-hati saudara. Mimbar-mimbar dipakai buat maksiat.
Emang maksiat apa, Beb? Kata Nabi SAW, arba'atun min umuril jahiliyah. Ada 4 perkara, termasuk itu kerjaannya kaum jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Di antaranya al-fakhru fil ahsab, modal bangga-banggain nasab doang. Ilmu kagak ada, akhlak jelek, amal buruk. Modal bangga-banggain nasab doang. Mau siapa kek, mau habibnya kek, mau anak kiainya kek, mau anak gusnya, cuma modal kakek aing, njit gue, kakek gue, datuk gue, nggak ada ilmu, nggak ada amal, nggak ada akhlak, modal banggain nasab doang. Perbuatan jahiliyah. Itu Nabi yang ngomong, saudara. Al-fakhru fil ahsab, modal bangga-banggain nasab doang itu perbuatan jahiliyah. Modal banggain nasab. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, termasuk perbuatan jahiliyah, kata Nabi, nyerang nasab orang. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun." Ada 2 perbuatan, ya, yang mana 2 perbuatan tersebut merupakan kufrun. Nabi sebut kufrun. Ulama-ulama ahli hadis menafsirkan ay min khisalil kuffar, termasuk kerjaannya orang kafir, yang sering dikerjain orang kafir. Kalau dikerjain muslim maka minal kabair, termasuk dosa besar. Apa itu? Satu diantaranya at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab sesama Bagaimana maksudnya, Habib? Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya Taisir menjelaskan yang maksudnya nyerang nasab muslim binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara' bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidh Al-Munawi, yang dimaksud dengan ta'an fil nasab itu kalau ada nasab menurut syariat udah sah, apalagi dibilang ijma sama ulama, bukan sah lagi, ijma. Nasab menurut syariat udah sah. Tahu-tahu ada yang nyerang, terus bilang itu fulan bukan anaknya fulan bukan anaknya fulan. Padahal para ulama syariat udah ngakuin, ulama nasab udah ngakuin, nggak ada masalah. Dalam kasus Balawi yang saya temuin nggak kurang dari 140 kitab. Ini saya santri, saya bukan ulama, bukan ustadz, santri. Tapi karena mau nyari, ketemu nggak kurang dari 140 kitab yang ngakuin Balawi itu sebagai sah nasabnya, atau sebagai Sada atau Ashraf atau sebagai Husaini. Artinya ini nasab thabitun fi dhahiri syara', kemudian diserang. Itu namanya termasuk perbuatan jahiliyah dan Nabi sebut sebagai kufur, termasuk min khisalil kufar, perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Na'udzubillah min. Tapi tetap aja, biar kata udah tahu begitu tetap aja ngotot. Wah, nggak peduli walaupun sedunia bilang nyambung, saya nggak bakal mau nyambung. Saya heran, Pak, saya heran, kok ada orang begini ya. Saya nggak habis pikir, saya pikir kok bisa ada orang begini. Begitu saya cari kenapa sebabnya. Oh pantas, ternyata bertemannya sama yang ngomong sama semut, saudara. Udah gitu cium tangan lagi. Ini nama Habib cium tangan diharamin sama dia, sama yang ngomong sama semut cium tangan. Gua makoli. Bukan cuma sama semut doang. Terakhir ngomong ngaku jaga pintu neraka, penjaga gawang neraka. Lu pikir rawa saat neraka Santiago Bernabeu udah gawangnya. Ngaku ngomong sama semut, sama malaikat penurun hujan. Terakhir ngaku ngomong sama apa tuh, cacing. Katanya lo cacing nanti di akhirat bakal nuntut, kenapa lo jadiin gue empan waktu mancing di dunia. Terakhir ngomong lagi yang bidadari, begitu ngomong dari manis, asyikali inna rahmatan. Cuman apapun yang diajak ngomong bahasanya makoli, bedanya disesuaikan. Kalau sama semut volumenya dikecilin, wa makali inna rahmatan lafi Allah, keprok atuh. Jangan, biasanya ngetepok tanganin monyet. Jelas atau tidak? Faham? Makanya udah, lu jangan gendeng-gendengan. Ini yang begini nih bukan keren, gendeng. Nah, ini saya ngomong gendeng nih gila, lagi-lagi saya bukan ngina. Ini perkataan ulama. Saya nginanya aja ada dalil, saudara. Ini perkataan ulama nih. Ada ulama madhab Hanafi namanya Zufar. Ulama madhab Hanafi namanya Zufar. Zufar tuh ngomong begini, ma nadhartu ahadan hatta yaqula akhta'tu walakin nadhartu hatta yujan. Kata Zufar, aku kalau debat sama orang, aku nggak ngedebat dia sampai dia ngaku salah, enggak. Kata Zufar, aku kalau debat sama orang, aku nggak debat sama dia sampai dia ngaku salah, enggak.
Tapi aku kalau debat sama dia sampai dia gila. Muridnya nanya, Syekh, fa kaifa yujan? Bagaimana ceritanya debat sama orang apa gila, Syekh? Kata Zufar, bi an yaqula ma la yaqulhu ahad. Orang gila itu kalau udah berpendapat dengan pendapat yang nggak dikatakan oleh ulama manapun. Punya pendapat sendiri, nggak dikatakan oleh ulama manapun. Terkenal, ya iya terkenal, orang gila, saudara. Betul apa kagak? Orang katanya kalau mau terkenal, bul fima izam-zam tu'raf. Ente itu peribahasanya orang Arab tuh. Lu kencingin air zam-zam, terkenal langsung. Artinya orang kalau mau terkenal gampang, lawan aja ulama sedunia, terkenal ente ngetop, beda sendiri. Cuman kata Imam Zufar, kalau orang beda sendiri begini, semua ulama ditabrak, semua ulama dianggap bodoh, semua dianggap kagak ngerti. Ini namanya jelas atau tidak? Paham? Saudara, kalau ada keterputusan, nih masalah Nasabalawi ini bukan nawazil, bukan masalah yang nggak ada di zaman dulu. Ya, ulama nasab ini udah sampai ke tangannya para ulama, makanya dicatat di kitab-kitabnya. Kalau ini masalah baru ditinjau sekarang. Tapi karena ini masalah bukan nawazil, masalah lama, nasnya dari ulama udah banyak. Andai kata ada keterputusan, ulama yang udah nyatain dulu, ulama yang udah negaskan diputus nih kagak nyambung. Tapi kenapa ulama semua mengatakan nyambung? Karena kalau ulama ada nasab putus dibilang nyambung, itu satu, dilaknat oleh Allah karena bohong atas nama Rasulullah. Yang kedua, dilaknat oleh Allah karena menyambungkan nasab bukan kepada bapaknya, itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Makanya ulama-ulama dulu tuh kalau lihat ada nasab yang betul-betul terputus nggak memenuhi standar syariat, mereka bilang ini nggak benar, nasab ini batil, jelas. Tapi kalau mereka udah ngelihat terus mereka menyatakan nyambung, sampai Imam Ibnu Hajar bilang min alul bait, sampai An-Nabhani bilang ijma, Al-Muhibbi dalam Khulasatul Athar sampai bilang mujmi'un alai ahli tahqiq, disepakati oleh ahli tahqiq, ulama-ulama besar. Saya ngumpulin gak kurang dari 140 kitab dari Mbak Alawi. Ini ulama serentak nyatakan nyambung. Berarti bagi mereka, di mata mereka, menurut standar syariat, menurut standar ilmu nasab, udah gak ada masalah. Yang masalah cuma menurut standar Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Cuma menurut standar dia doang. Siapa yang butuh pengakuan lu? Jelas atau tidak? Paham? Makanya saya mau ajak umat, udah. Ini bukan soal ilmiah, bukan. Kalau ilmiah nggak ada orang ilmiah ngomong andai kata sedunia ngakuin, saya nggak bakal ngakuin, nggak ada ilmiah begitu, nggak ada. Ilmiah tuh Imam Syafi'i, idza shahha madhhabi, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang benar saya ngikutin tuh. Itu Imam Syafi'i ilmiah. Ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Imam Syafi'i ini ulama besar bilang apa? Pendapat saya benar tapi bisa aja salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa aja benar. Dalam masalah yang beliau berbeda ya, karena beliau harus ngikutin yang benar menurut beliau. Itu baru ilmiah. Tapi kalau udah semua sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Ulama sedunia disalahin, ulama sebanyak-banyak disalahin. Itu bukan soal ilmiah, itu soal kebencian. Betul apa kagak? Itu soal hasud. Betul apa kagak? Itu soal yang namanya saudara pecah belah umat. Sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, ini jadikan agenda untuk mecah belah umat. Lu bayangin, Gaza lagi dibombardir, diribut nasab, saudara. Gaza lagi dibombardir, diribut nasab, sabenari keliling ceramah urusan begituan. Korupsi di mana-mana, judi online di mana-mana, mabok orang di mana-mana, narkoba merajalela, saudara. Kezaliman di mana-mana, yang dia ributin ta'an, maksiat, saudara. Perbuatan yang dia lakuin nabrak semua ulama dan dikampanyekan pede kemana-mana. Ini pecah belah umat. Karena habaib dan kiai, saudara, kalau bersatu, umat juga bersatu. Kalau udah umat bersatu, nggak bakal berani itu yang namanya zalim terang-terangan, nggak bakal berani yang namanya kemaksiatan terang-terangan, nggak bakal berani yang namanya kemunkaran terang-terangan. Makanya diadu domba, dipecah belah, dibentur-benturkan. Supaya apa? Supaya habaib kiainya sibuk ribut, jangan ngurusin kezaliman, jangan ngurusin kemunkaran, jangan ngurusin kemaksiatan. Makanya di mana tempat kami suruhkan, sebagaimana imam besar menyuruhkan, saudara, di mana tempat jaga persatuan, lawan pemecah belah umat. Jangan diam, saudara. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kita dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi. Setuju? Setuju. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kita dengan politik pecah belah,
kita lawan dengan politik persatuan. Setuju? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kita dengan politik belah bambu, kita lawan dengan politik sambung bambu. Setuju? Siap bersatu. Kalau ada yang mau mecah belah habaib kiai, diamkan atau lawan? Ada yang mau mecah belah ulama, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mecah belah umat Islam, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan umat, diamkan atau lawan? Siap lawan daripada pemecah belah umat, siap lawan para begal nasab, siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan. Takbir, takbir. Dan yang penting kita perhatikan saudara, ini kebencian-kebencian yang diujarkan di media sosial dan entah kenapa dibiarkan begitu saja saudara. Ini rata-rata ujaran-ujaran kebencian rasis saudara, yang dibawa-bawa caci maki urusan Arab lah, caci maki urusan Yaman lah. Padahal para habaib ini sudah turun temurun, sudah lahir dari rahim-rahim perempuan Indonesia, dan dulu udah ada namanya Sumpah Pemuda Arab. Kita udah merdeka bersama-sama, udah menyatakan sebagai satu bangsa, satu Indonesia, bineka tunggal. Apapun sukunya, bangsanya Indo. Apapun bahasanya, bangsanya Indo. Dari manapun asal usulnya, bangsanya Indo. Ujaran-ujaran kebencian rasis saudara, jangankan di Indonesia yang bineka tunggal ika, jangankan di Indonesia yang menjunjung persatuan Indonesia saudara, di barat saja, di barat, negara-negara yang bebas, itu yang namanya rasis dibenci, dianggap kuno, dijauhkan, dihujat, bahkan dilarang secara undang-undang. Di Indonesia ngakunya bineka tunggal ika, ada orang-orang yang ngakunya paling Pancasilais, tapi kerjaannya mengutarakan kebencian rasial, kebencian atas nama suku, kebencian saudara atas nama kelompok, atas nama golongan. Biadab. Makanya saya mau tanya sekali lagi, jawab semuanya. Kalau ada umat Islam saudara yang mau ngacak-ngacak Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merusak kebinekaan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada saudara yang memberikan ujaran kebencian rasial apapun sukunya, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan Indonesia, siap jaga kebinekaan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya sebagai penutup saudara, ya saya minta jamaah Markas Syariah, begitu juga santri-santri Markas Syariah, jangan sampai ada yang kebodohannya go internasional saudara. Kalau harus go internasional dengan akhlaknya, go internasional dengan ilmunya, go internasional dengan karyanya, go internasional dengan perjuangannya. Jangan sampai go internasional dengan kebodohannya. Na'udzubillah min. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa' wa min Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.